Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam sukses dimanapun adik-adik berada. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita belajarnya di rumah, ya kan? Oleh karena itu sekarang saya akan mengajar di channel YouTube saya. Mudah-mudahan dimanapun adik-adik berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang tertunda. Sekarang kita akan masuk di bab 7 tentang wawasan Nusantara. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum kita membahas tentang wawasan Nusantara, maka kita harus mengenali terlebih dahulu Indonesia. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke sekitar kurang lebih ada 17.000 pulau, ya, dengan berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama, berbagai macam bahasa, dan banyak sekali perbedaan-perbedaan lain yang dimiliki oleh Indonesia. Ini semata-mata adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Jangan jadikan perbedaan ini menjadi sebuah bibit untuk perpecahan, namun jadikan bahwa perbedaan ini adalah sebuah keindahan Indonesia, gitu ya. Oke, wawasan Nusantara. Dalam bab ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah pengertian wawasan Nusantara, dan selanjutnya ada hakikat wawasan Nusantara, kemudian ada asas wawasan Nusantara, yang selanjutnya ada Trigatra, yang kemudian Trigatra ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah geopolitik, kemudian yang kedua adalah demografi, yang ketiga adalah keadaan alam. Selanjutnya ada Pancagatra. Pancagatra ini dibagi lagi menjadi 5, namanya juga Pancagatra. Yang pertama adalah ideologi, yang kedua adalah politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan kelima pertahanan dan keamanan. Dalam materi wawasan Nusantara yang begitu banyak ini, maka saya akan membagi ke dalam 3 pertemuan, ya. Yang pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengertian wawasan Nusantara, hakikat wawasan Nusantara, dan asas wawasan Nusantara. Yang selanjutnya nanti Trigatra dan Pancagatra akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini terdiri dari 2 kata, ada wawasan dan ada Nusantara, ya kan? Wawasan ini berasal dari bahasa Jawa, asal katanya wawas, penglihatan, ya. Nah, bisa kita artikan sebagai cara pandang. Yang kemudian Nusantara ini terdiri dari 2 kata, ada nusa dan antara, ya kan? Nusa artinya ini adalah pulau, antara itu adalah jeda. Yang kemudian bisa diartikan bahwa Nusantara ini adalah sebuah negara yang berada di antara 2, ya kan? 2 apa? 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Bisa juga dikatakan negara yang berada di antara 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, atau juga bisa dikatakan Nusantara ini adalah negara yang batas-batas pulaunya dibatasi oleh laut, yang disebut dengan negara maritim, ya kan? Itu pengertian Nusantara. Dan kemudian apa itu pengertian Nusantara? Pengertian Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia baik ke dalam maupun ke luar, ya kan? Yang dipengaruhi oleh ideologi yang dianut, kemudian bentuk geografinya, ditambah lagi sejarah serta kepentingan nasionalnya. Ini berdasarkan pengertian yang dihasilkan oleh Lemhanas. Kemudian juga kita tadi akan membahas tentang hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa apapun kebijakan yang diambil oleh negara, salah satunya ini harus mencakup seluruh kepentingan nasional,
bukan untuk kepentingan golongan tertentu, suku tertentu, agama tertentu, akan tetapi keputusan atau kebijakan yang diberikan harus berlaku untuk semua. Karena Indonesia adalah negara kesatuan. Indonesia dibangun bersama-sama. Indonesia ini milik bersama, bukan milik golongan. Oleh karena itu, apapun yang diputuskan oleh pemerintah ini harus untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan nasional. Termasuk juga kita dalam melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan fasilitas umum, maka kita jangan berpikir untuk kepentingan diri sendiri saja, tapi juga untuk kepentingan yang lain. Jangan sampai kepentingan kita terpenuhi sementara kita mengganggu kepentingan orang lain. Nah, kemudian ini ada asas wawasan Nusantara, ya kan? Yang pertama adalah kepentingan yang sama, ya kan? Bagaimana kepentingannya? Ketika kita berbicara wawasan Nusantara, maka kepentingannya satu, yaitu untuk kepentingan nasional. Apapun yang dilakukan itu untuk kepentingan nasional. Ya. Yang kedua adalah keadilan. Kita memberikan apa yang sesuai dengan apa yang diberikan, apa yang dikerjakan. Jadi makna keadilan di sini adalah kesesuaian, ya kan? Proporsionalisme. Contoh, kenapa sekarang banyak wilayah-wilayah yang ingin, beberapa wilayah ya, tapi berdasarkan sejarah kita ada beberapa wilayah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kenapa mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia? Karena kurangnya rasa keadilan yang dirasakan oleh golongan-golongan tertentu. Itu. Baik daripada kebijakan pemerintah ataupun dari penegakan hukum dan lain sebagainya, termasuk dari pemerataan pembangunan. Mudah-mudahan ke depan rasa keadilan ini bisa menutupi kehausan rasa keadilan seluruh golongan yang ada di Indonesia. Kemudian juga kejujuran. Ini adalah sesuatu yang mudah namun sulit. Kejujuran adalah mampu mengakui apa yang sebenarnya. Sekalipun itu menyakitkan buat kita, tapi justru kejujuran itulah yang sangat berharga. Apa yang kita lakukan sama dengan apa yang kita katakan. Jangan sampai apa yang kita katakan justru berbalik dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini juga menjadi koreksi buat diri kita sendiri pun juga untuk pemerintah. Gitu ya. Kemudian ada solidaritas. Solidaritas. Bagaimana kita bisa merasakan derita orang lain? Bagaimana kita bisa ikut serta dalam meringankan beban orang lain? Ini, apalagi kita satu Indonesia. Kita sudah diikat dalam negara kesatuan Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Salah satunya dengan Sumpah Pemuda bahwa kita adalah satu bangsa Indonesia, ya kan? Kemudian juga kerjasama. Yang namanya kerjasama ini sama-sama bekerja, ya kan ya? Bukan hanya kerjasama yang sebagian bekerja, yang sebagian acuh. Ini terjadi di lingkup kehidupan kita yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kita selalu memperkumpulkan kerjasama, akan tetapi kita tidak sama-sama bekerja, yang pada akhirnya kita saling menyalahkan. Gitu ya. Kerjasama yang baik, saya akan berikan contoh ketika Anda diberikan tugas kelompok. 5 orang tugas kelompok, yang 2 orang ini mengerjakan, yang 2 orang lagi bikin hasil liwat, yang 1 orang lagi nongkrong. Nah, ini kan gak jelas. Itu. Tapi bagaimana kerjasama ini? Silakan semua orang berikan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Silakan kerjasamalah Anda dalam membangun Indonesia sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Jika Anda tidak mampu menjadi pejabat, maka jadilah Anda rakyat yang baik. Jika Anda tidak mampu memberikan prestasi kepada negara ini, jangan membuat kegaduhan di negara ini. Jika Anda tidak bisa membuat atau membangun di negara ini, jangan pernah Anda merusak, tapi jaga. Gitu ya. Kemudian kesetiaan.
Ini berbicara kesetiaan, ini luar biasa. Kesetiaan ini adalah sebuah ungkapan di mana kita konsisten dengan apa yang kita katakan. Ya kan? Kita Indonesia, kita Pancasila. Ini menjadi jargon yang kemarin sempat viral. Saya Pancasila, saya Indonesia, dan lain sebagainya. Ini jargon yang memang dikatakan saya Pancasila, namun harus didasari dari dalam hati dan rasa setia, supaya kita membangun Indonesia ini dengan cinta dan kesetiaan. Dan kita tidak akan mengkhianati bangsa dan negara ini untuk kepentingan pribadi, karena kita berbicara tentang kepentingan bersama, kepentingan bangsa Indonesia. Tidak ada kepentingan yang lebih tinggi melainkan kepentingan bangsa Indonesia. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan kemudian ada tugas yang harus Anda kerjakan. Ini tugasnya adalah yang pertama, hafalkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, ya kan? Supaya Anda nanti lebih memiliki jiwa nasionalisme, ya kan? Ditambah lagi nanti lagu Indonesia Jaya, yang Indonesia Jaya ini adalah ciptaan Liliana Tanu Sudibyo, gitu ya. Indonesia dan seterusnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, saya hanya mampu mengajar hari ini di channel saya, karena memang kebijakannya sekarang saya tidak boleh mengajar tatap muka. Nah, kalaupun saya hanya mengajar lewat online ini, kalaupun tidak bisa saya mengajar sampai ke hatimu, tapi minimal saya mengajar sampai ke HP-mu. Terima kasih, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.